Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Lamtiar Sinaga dengan NIM 251355796 dari Universitas Riau, Prodi Pendidikan Ekonomi. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pendapatan nasional untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah media pembelajaran ekonomi. Baiklah, langsung saja. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga atau RTK di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya selama 1 tahun. Konsep pendapatan nasional sendiri pertama kali dicetuskan oleh seorang ekonom asal Inggris, Sir William Petty, pada tahun 1665. Pada awalnya, rumus pendapatan nasional yakni jumlah biaya hidup atau konsumsi seluruh masyarakat satu negara selama kurun waktu 1 tahun. Sir William Petty menulis tentang metode menghitung populasi dan social income. Teori ini kemudian ditentang karena tidak menyertakan perubahan sumber daya, populasi, dan kondisi lain yang mempengaruhi pendapatan. Selanjutnya, manfaat pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran dari suatu negara. Yang kedua, melakukan evaluasi kinerja dari perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan ekonomi dari secara berkala. Yang keempat, dapat membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Yang kelima, dapat mengetahui indikator kualitas hidup masyarakat dari negara tersebut. Yang keenam, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari kekayaan suatu negara. Konsep pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto atau GDP, yaitu jumlah produk yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam bentuk barang atau jasa di dalam batas wilayah tertentu pada suatu negara selama setahun. Rumus GDP yaitu GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri atau DN ditambah pendapatan asing DN. Yang kedua yaitu produk nasional bruto atau GNP. GNP adalah nilai produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam 1 tahun. Rumusnya yaitu GNP sama dengan pendapatan WNI DN ditambah pendapatan WNI LN atau luar negeri dikurangi pendapatan asing DN. Yang ketiga yaitu produk nasional neto atau NNP. NNP atau nilai produk yang dihitung dengan cara mengurangi GNP dengan depresiasi atau penyusutan barang modal. Rumusnya, NNP sama dengan GNP dikurang depresiasi. Keempat, pendapatan nasional neto atau NNI. NNI merupakan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumusnya, NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang kelima, pendapatan perseorangan atau PI. PI merupakan pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam suatu masyarakat negara, misalnya seperti gaji karyawan. Rumusnya, PI sama dengan NNI dikurang pajak perusahaan, dikurang iuran, dikurang laba ditahan, ditambah transfer payment. Yang keenam atau yang terakhir, pendapatan yang siap dibelanjakan, yaitu pendapatan yang siap digunakan untuk membeli barang atau jasa konsumsi, dan sisanya digunakan menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Pendapatan ini sering juga disebut sebagai disposable income. Rumusnya yaitu DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Selanjutnya, cara menghitung pendapatan nasional. Cara menghitung pendapatan nasional ini terbagi menjadi 3 pendekatan.
Yang pertama, pendekatan pendapatan, yaitu perhitungannya dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pendapatan dimulai dari upah atau gaji, sewa, bunga, hingga laba yang diterima oleh rumah tangga konsumsi dalam suatu negara pada satu periode tertentu. Hal ini sebagai bentuk balasan terhadap faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. Rumusnya, Y atau pendapatan sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Contoh soalnya, misalnya, suatu negara memiliki data pendapatan yang diterima masyarakat konsumen terdiri dari pendapatan sewa 123.500, upah 212.500, bunga 232.000, dan laba 315.400. Maka jumlah pendapatan nasionalnya yaitu 123.300 ditambah 212.500 ditambah 232.000 ditambah 315.400, hasilnya sama dengan 883.200. Jadi dalam pendekatan pendapatan ini semua hasil pendapatan itu kita jumlahkan semuanya. 2. Pendekatan produksi. Cara menghitungnya dilakukan dengan cara menambahkan seluruh nilai produk berupa jasa atau barang jadi yang dihasilkan oleh suatu negara dari bidang agraris, industri, jasa, ekstraktif, dan niaga. Rumusnya, Y atau pendapatan sama dengan NTB 1 atau nilai tambah barang 1 ditambah NTB 2 ditambah NTB 3 ditambah NTBN atau NTB seterusnya. Contoh soalnya, industri pengolahan bahan tekstil melakukan kegiatan sebagai berikut. 1. Membeli 1.500 kapas dari petani kapas dengan harga 150.000 per meter. 2. Kapas diolah menjadi benang dengan harga 170.000. 3. Benang diolah menjadi kain dengan harga 200.000. 4. Kain diolah menjadi pakaian garmen dengan harga 250.000. 5. Pakaian dijual di pusat perbelanjaan dengan harga 300.000. Jadi, cara menghitung pendapatan nasional metode produksi atau nilai tambah yaitu 1. Petani kapas 1.500 dikali 150.000 sama dengan 225 juta. 2. Benang 1.500 dikali 170.000 dikurang 1.500 dikali 150.000 sama dengan 30 juta. Yang keempat, kain 1.500 dikali 200.000 dikurang 1.500 dikali 170.000, hasilnya 45 juta. Pakaian 1.500 dikali 250.000 dikurang 1.500 dikali 200.000, hasilnya 75 juta. Dan pasar 1.500 dikali 300.000 dikurang 1.500 dikali 250.000, hasilnya 75 juta. Jadi dari hasil pengurangan pendapatan dari petani kapas, benang, kain, pakaian, dan pasar itu kita jumlahkan menjadi hasilnya 450 juta. Jadi 450 juta itu merupakan pendapatan nasional dari metode produksi nilai tambah tersebut. Yang terakhir yaitu melalui pendekatan pengeluaran. Pendekatan ini dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara pada satu periode tertentu. Pengeluaran yang dimaksud adalah yang berasal dari pelaku kegiatan ekonomi negara, seperti rumah tangga atau konsumsi, pemerintah atau government, pengeluaran investasi atau investment, dan hasil selisih antara nilai ekspor X
yang telah dikurangi dengan nilai impor M. Jadi rumusnya Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Contoh soalnya, pengeluaran rumah tangga yang terjadi di suatu negara terdiri dari konsumsi rumah tangga 342.300, investasi produsen 250.000, pengeluaran pemerintah 239.000, ekspor barang dan jasa 348.300, impor barang dan jasa 158.000. Maka cara menghitung pendapatan nasionalnya yaitu 342.300 ditambah 250.000 ditambah 239.000 ditambah 348.300 dikurang 158.000. Nah, jadi kita tuh menambahkan semuanya dan dikurangi ekspor dikurang impor. Jadi dapat hasilnya 342.300 ditambah 250.000 ditambah 239.000 ditambah 190.300 dan mendapatkan hasil yaitu 1.021.600. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional terbagi menjadi 3. Yang pertama, permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat adalah suatu daftar keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor perekonomian pada berbagai tingkatan harga. Permintaan penawaran agregat menunjukkan antara hubungan keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa sesuai dengan tingkatan harga. 2. Konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu 1 tahun. Sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Yang terakhir, investasi. Investasi adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan modal baru. Tujuan dari investasi adalah untuk mengganti bagian modal yang sudah rusak dan menambah penyediaan modal yang ada. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat menambah sedikit banyaknya pengetahuan untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada pengucapan yang salah dan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri dengan selamat siang.